to Mlad TV. In today's special video, we're gonna talk about our experience during this pandemic. Before we get to the topic, let me introduce to you our guest here. For the guest, please introduce yourself. Hello, I'm Sashi. I'm from 8th grade, Al Muhaimin class. Hello, my name is Najwa Sarfina SR from 9 Asyakur SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro. Okay, how are you guys? I'm fine. I'm doing fine. Pretty well. How about you? I'm doing really good right now. So, guys, as you know, during this pandemic, we stay at home, right? Yeah. We shouldn't get out. We should do everything at home. But how about you guys? Like, what is your activity during this pandemic? Did you develop some new habits or something? I like to watch films or series and make a video of playing the piano and sing, listen to music, cleaning the room, do a piano lesson, do a little stretching, and read a book, get information from the internet because your brain must not be empty, especially in this global pandemic. Wow, you're so proud. This life of me. I do nothing special at all. I just walk out and open the room and get back to sleep. Like everyone. Yeah. Do you prefer to study at home or do you prefer to study at school? Personally, I prefer study at school more because I don't really want to waste my time I spend just for me not getting any better. So yes, I choose the way for me to getting better. Yeah. For me, I like both of them because they have negative and positive effect yeah. on me. Like if I study at home, I can eat whatever I want. I can go to the toilet quickly, and if I go to school, I can understand about my lesson. I can consultate with my teacher. I can talk with a lot of people. So yeah, that's it. So it's more comfortable at home, but it's easier to understand the lesson at school. Is why more comfortable at home, you know. Yeah, but you ever feel bored though, like you always stay at home. So how do you overcome with this feeling? Yeah, it's bored when we should stay at home for a long time. I feel it too. My way to overcome this problem is do whatever I want to do. Like I'm sing, playing the piano and learn a song. That's fun for me. Bored is inevitable matter, right? It's natural for me to. Yeah, the way I overcome this boredom is watching an anime, watch a series, reading a book, reading a manga. When I got tired of this thing, I just go to sleep. Sleep is the way. Easier part to get off boredom. The way. But now we all go back to study at school, right? Right. How do you feel about meeting your friends since you've never met them before? I don't have friends. I'm feeling happy because usually we talk from video call, we're chatting on WhatsApp, but now we're met at school. It's very happy. Kind of cool, huh? Cool. Kinda cool. Cool. For me, it's awkward because I don't even know my seatmate's name. And I don't know most of my classmates' name. Yeah, it's pretty hard for me that time. Yeah, that time. What did you do then? I just let it flow. You just I do nothing. You'll get to know them Yeah. better later, right? But okay, the last one. What is your hope for the future? Like, what do you want to do after the pandemic is completely over? I hope I can go to school and take off the mask. I want to have a lot of friends. I want to share it with a lot of people. And I hope this global pandemic is over soon because I have a lot of fun. Wow. And our school have a lot of events and I want to join it. Okay. My answer is pretty much same with Achi. I do love to study easier and more free without marks, you know. Yeah. So, okay. Alright, everyone. I think we are running out of time here. I'm sure that all of you have similar experience as ours. Thanks, Achi. Thanks, Ala, for coming in the studio and sharing with me. And of course, with all of our friends at home.
forget to like, comment, and subscribe and share this video to your family and friends. See ya guys. Bye-bye. Bye-bye. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, selamat bergabung sekali lagi dengan kami di sini. Ini agak mohon maaf Bapak Ibu karena agak larut malam isyaknya, jadi di beberapa tempat isyaknya cukup malam. Ini di daerah Waikanan ini juga baru komat barusan beliaunya. Di sini tadi juga di Metro jam 8 juga baru selesai melaksanakan sholat isya. Sambil menunggu beberapa peserta yang lain, Bapak Ibu sekalian, nanti kita 5 menit lagi kita akan mulai, mungkin Bapak Ibu sekalian, agar nanti tidak terlalu malam. Untuk Ustadz Munawar, apakah sudah bergabung Ustadz Munawar? Nah, sepertinya mungkin belum gabung Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustadz Teko. Wah, alhamdulillah. Mohon maaf baru ya di sana untuk pertanyaannya. Iya, baru selesai sholat isya ini di sini untuk Waikanan. Oh, oke. Ini tadi di sini juga di Metro juga belum lama ini juga baru selesai sholat isyanya. Jadi cukup malam. Oh iya, malam benar. Iya, benar. Jadi sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat semua Bapak Ibu. Sudah mulai. Monggo kalau mau dimulai, sudah agak malam juga kayaknya nih. Ya, mungkin dimulai nggih Pak, biar agak tidak terlalu malam ininya. Oh, nggih, monggo silakan. Ini Ustadz Ali sudah bergabung nggih Ustadz Ali? Ya, sudah, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukronillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Ustadz Ali Musyafa sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah malam hari ini juga sudah bergabung. Yang kami hormati Ustadz Munawar yang jauh-jauh dari sana dari Waikanan. Alhamdulillah juga sudah hadir pada kesempatan malam hari ini sebagai pemateri. Ustadz Enggar sebagai teman duduk saya di sini. Alhamdulillah selalu setia menemani saya di sini. Dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat bisa bergabung untuk mengikuti kegiatan silaturahmi dan penambahan ilmu wawasan tentang baik tentang kekeluargaan maupun tentang pendidikan kepada anak. Dan salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui selaku umatnya yang mendapatkan syafaatnya yang mulia akhlak. Amin. Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembacaan ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda kita, Ananda Guntur. Kepada Ananda Guntur dipersilakan, Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ananda Guntur. Ini merupakan salah satu santri kita, Bapak Ibu sekalian, di SMP Muhammadiyah Madahlan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat Al-Quran ini membuat atau menjadikan kegiatan pada malam hari ini menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Musyafa. Kepada Ustadz Ali Musyafa dipersilakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustadz Munawar yang saya hormati, Ustadz SMP Mu'ad, Bapak Ibu wali murid yang malam hari ini sudah bergabung. Puji syukur kehadirat Allah, setelah bulan lalu kita absen untuk kajian, malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali untuk kajian rutin kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk terus melaksanakan kajian ini. Bagian dari ikhtiar kita. Yang pertama, ikhtiar dalam rangka untuk terus menjalin silaturahim ini melalui media yang ada, yang fasilitas yang ada ini, yang bisa kita manfaatkan untuk saling mengingatkan, saling tawasabil haq wa tawasabis sabr, saling beramar ma'ruf, untuk saling menguatkan agar keluarga besar SMP Muhammadiyah Madahlan ini semakin terjalin ukhuwah yang kuat gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Berapapun saya kira ini kita harus terus istiqomah, tidak harus menunggu sempurna, semua ikut, tetapi berapapun kajian ini terus kita lakukan. Menjaga agar ritme untuk terus berbagi ilmu, mencari ilmu ini tidak harus memandang berapa jumlah, tetapi berapapun yang bisa bergabung, ini tolong Ustadz Eko terus dijaga supaya ini bisa terus berlanjut. Seberapapun dari silaturahim malam ini, kajian malam hari ini, insya Allah itu akan menambah keilmuan kita.
paling tidak mengingatkan yang lupa, paling tidak memberi atau mengingatkan kembali kepada kita semua untuk terus berbuat. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustadz Munawar juga yang malam hari ini berkenan untuk mengisi kajian untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Dan Bapak Ibu, mudah-mudahan ke depan kajian ini yang ikut, yang bisa bergabung semakin banyak, dan mungkin juga perlu trik-trik lain, sosialisasi yang lain, supaya keterlibatan wali murid yang lain itu bisa semakin banyak. Saya kira demikian. Mari kita bismillah, luruskan niat sejenak untuk kita mengaji bersama agar ada tambahan keilmuan, wawasan, dan yang lainnya bagi kita semua. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz Ali Musyafa. Mudah-mudahan kegiatan malam hari ini nanti bisa lancar, dan nanti di bulan-bulan berikutnya insya Allah akan berlanjut. Gitu ya. Ibu sekalian yang berbahagia, berikutnya kepada Ustadz Munawar. Ustadz Munawar sudah hadir Ustadz Munawar? Okay? Siap, insya Allah siap. Ya, alhamdulillah Ustadz. Insya Allah nanti untuk malam hari ini temanya adalah anak itu sebagai anugerah, tapi di sisi lain bahwa anak itu bisa menjadi fitnah. Gitu. Jadi ini ada dua sisi dari adanya atau hadirnya seorang anak, walaupun mungkin di semua keluarga mengharapkan akan hadirnya sosok seorang anak. Ada yang cepat diberikan omongan seorang anak, ada yang sampai bertahun-tahun baru diberikan. Termasuk juga kalau kita lihat sejarah nabi-nabi, termasuk Nabi Ibrahim, itu pun juga lama sekali mendapatkan sosok seorang anaknya. Mudah-mudahan nanti untuk kegiatan malam hari nanti bisa dipetik hikmahnya atas kehadiran seorang anak sebagai anugerah dan sekaligus juga sebagai fitnah gitu. Ustadz Munawar, dipersilakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ali Musyafa selaku Kepala Sekolah, para asatidz dan asatidzat, kemudian para wali santri yang pada malam hari ini berkesempatan hadir bersama kita dalam rangkaian Thalabul Ilmi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita sama-sama dapat meluangkan waktu. Tentu ini adalah atas berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa kita juga berharap agar apa yang kita lakukan pada saat ini menjadi sesuatu yang bernilai baik, dan yang terpenting adalah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para peserta yang hadir pada malam hari ini. Kalau kita melihat tema, tentunya ini adalah sesuatu yang menarik, baik dalam sisi religiusitas ataupun juga sisi-sisi yang lainnya. Dalam konteks tema pada malam hari ini, sesungguhnya hal yang mendasar bagi kita selaku umat muslim adalah bagaimana memposisikan kita terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dalam makna yang lebih luas sesungguhnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan beragam anugerah, beragam nikmat, dan juga apapun yang menjadi sesuatu yang akan bermanfaat bagi umat manusia.
Salah satunya adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Karunia-karunia yang telah Allah berikan kepada kita pada hakikatnya adalah sesuatu yang harus kita maknai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks yang sederhana, anak yang Allah berikan, anak yang Allah titipkan kepada kita, ini adalah bagian dari proses bagaimana kita memaknai pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya, ini adalah pilihan kita selaku kedua orang tuanya. Karena kalau kita melihat dalam beberapa literatur, apakah itu hadis dan lain sebagainya, kuncinya anak ini terlahir dalam keadaan suci, fitrah begitu kan. Tinggal bagaimana kita selaku orang tuanya menjadikan anak tersebut, apakah dalam konteks yang nas itu adalah Nasrani ataupun Majusi. Kemudian sekali lagi ini adalah kembali kepada kita selaku orang tuanya. Ya tentu harapan idealitas manusia, harapan terbaik manusia adalah anak kita menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Ini harapan. Tetapi harapan ini harus kita maknai sebagai proses. Bapak dan Ibu, proses sehingga tidak mandek, tidak berhenti di dalam tataran doa saja. Ada proses, ada rangkaian, ada usaha, dan ada ikhtiar yang harus sama-sama kita lakukan. Dan itu semuanya juga kembali kepada kedua orang tuanya, bagaimana cara memaksimalkan potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam kehidupan kita, tentunya Bapak dan Ibu, ketika kita melihat tujuan dari kita melakukan pernikahan, salah satu tujuan yang bisa kita sampaikan adalah memperoleh keturunan. Meskipun dalam kenyataannya apa yang disampaikan oleh Ustadz Eko tadi, ada yang cepat, kemudian ada yang agak lama dan lama, atau bahkan sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala belum memberikan amanah tersebut. Nah, tentu dalam kaitan ini kita juga berdoa agar apa yang telah Allah amanahkan kepada kita selaku orang tua, kita bisa memaksimalkan amanah tersebut sehingga dalam kehidupan kita, pertanggungjawaban yang Allah berikan kepada kita, kita bisa mempertanggungjawabkannya kelak. Nah, Bapak dan Ibu, dalam konteks yang lebih sempit, sesungguhnya dalam Al-Quran itu banyak sekali pembelajaran yang bisa kita berikan ataupun yang bisa kita pelajari. Ketika kita bisa memahami nas-nas ataupun sisi-sisi dari nilai-nilai Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran ini bisa kita jadikan pedoman, dan bahkan Al-Quran pun itu adalah sebagai pedoman ataupun petunjuk juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi pada malam hari ini sesungguhnya menarik, dan ini juga bukan hanya saya untuk memberikannya, tetapi ini juga kita maknai sebagai sama-sama kita berproses. Proses inilah yang nanti akan menentukan bagaimana masa depan anak-anak kita. Apakah anak-anak kita akan menjadi menjadi tidak baik dalam kehidupannya, ataukah justru sebaliknya anak-anak yang bisa membahagiakan kita selaku orang tuanya. Pendekatan malam hari ini saya akan mencoba melalui pendekatan Al-Quran. Artinya tipe-tipe anak yang tadi disebutkan sebagai tema ini merujuk dalam kitabullah ataupun kitab suci Al-Quran. Nah, Bapak dan Ibu, gambaran pertama ketika kita telah dianugerahkan seorang anak ataupun juga anak dalam kehidupan kita, tentu yang pertama adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, rasa syukur ini pun bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita,
Mungkin ada yang terbiasa ketika syukuran, kelahiran anak menyatakan syukuran, akikahan, dan lain sebagainya. Ini adalah dalam konteks serangkaian bagaimana kita mensyukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam proses selanjutnya Al-Qur'an sesungguhnya telah memberikan kita gambaran bagaimana karakteristik ataupun juga ciri-ciri seorang anak. Bagaimana Al-Qur'an memberikan gambaran secara spesifik tentang karakteristik anak. Nah, bagaimana sesungguhnya kita dari Al-Qur'an ini, kemudian dari pesan yang tersirat tersebut kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Yang pertama, kalau kita bisa melihat dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-74, insya Allah para asatidz, para bapak ini sudah begitu familiar dengan ayat ini, karena ini adalah bagian dari doa yang insya Allah senantiasa kita ucapkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74 tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Poin pertama yang ingin kita sampaikan di sini ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwasanya anak-anak kita ini memiliki salah satu tipe ataupun gambaran yang Allah sebutkan di situ adalah qurrata a'yun. Karena Rabbana hablana ini adalah bagian daripada doa kita, ya Tuhan kami, hablana, berikanlah ataupun juga anugerahkanlah kepada kami. Walaupun di situ disebut terlebih dahulu istri, min azwajina, istri-istri kami, kemudian wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, konteksnya di sini adalah qurrata a'yun sebagai penyenang hati kami. Gambaran Al-Qur'an ini jelas, tertera jelas, tinggal bagaimana kita memaknai kata-kata qurrata a'yun ini dalam sebuah konteks kehidupan kita secara aplikatif. Maksudnya adalah memberikan pengajaran yang terbaik dalam kehidupan anak-anak. Menjaga anak, memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak, dan tidak lupa sandaran yang paling tepat ataupun juga paling pas adalah kita menggunakan standar agama yang kita yakini, yakni dinul Islam. Islam juga mengajarkan kepada kita bahwasanya selaku orang tua itu mempunyai beban dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap keberlangsungan anak-anak di dalam keluarga tersebut. Maka konteks yang pertama ini adalah sebagai penenang hati, ini harus senantiasa berproses, tidak boleh berhenti. Karena kalau kita berhenti dalam tataran berdoa saja tanpa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, maka ya tidak akan maksimal kita dalam mendidik anak. Nah, Bapak dan Ibu, qurrata a'yun ini sesungguhnya menjadi harapan bersama. Harapan kita selaku orang tua, harapan kita selaku juga masyarakat agar anak-anak kita itu menjadi penenang jiwa ataupun juga penenang hati. Tetapi yang juga menjadi poinnya juga itu Allah Subhanahu wa taala bukan ataupun tidak berhenti di dalam situ. Waj'alna lil muttaqina imama. Bapak dan Ibu, alangkah bahagianya ketika anak-anak kita mampu menjadi pemimpin. Dan indahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi itu kapan ini, Pak? Memberikan gambaran bahwasanya konteks imam di sini adalah muttaqina.
bukan sembarang Oh, langsung pilihan kita katanya ini kasih. bukan Nah, sembarangan manusia. Artinya benar-benar menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, alangkah bahagianya ketika kita selaku orang tua bisa menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang penyejuk hati dan sekaligus menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kemudian dari tipe yang kedua, sesungguhnya ketika kita bisa melihat di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala pun juga telah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, dalam konteks Al-Kahfi ayat yang ke-46 ini, Allah juga menegaskan bahwasanya anak kita bisa menjadi perhiasan dunia kita. Tentu kita pun secara manusiawi, secara fitrah juga berharap anak-anak kita bisa menjadi bunga-bunga dunia dalam kehidupan, baik itu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, ataupun yang lebih luas lagi adalah dalam kerangka sosial masyarakat yang lebih luas, berbangsa ataupun juga bernegara. Menjadi perhiasan dunia, ini adalah cita-cita kita selaku kedua orang tuanya. Nah, konteks yang lebih luas, ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak yang diberikan amanah, anak yang Allah berikan amanah kepada kita ini, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak-anak kita, memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita, dan juga tidak lupa kita ketika mengharapkan anak-anak kita menjadi yang terbaik menurut persepsi kita masing-masing, maka kita pun selaku orang tuanya harus mampu berperan maksimal. Tidaklah mungkin ketika kita memberikan tarbiyatul aulad, memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita dengan sesuatu yang tidak baik, kita berharap anak-anak kita menjadi yang lebih baik. Maka selaku kedua orang tua tentunya memberikan contoh yang pertama, contoh yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sesungguhnya kita bisa menciptakan ini secara kolektif, menciptakan ini secara kebersamaan, menjadikan anak-anak kita ini menjadi perhiasan dunia. Ya tentu kita sebagai orang tua memiliki banyak keterbatasan yang Allah berikan kepada kita. Kita mengakui, kita harus yakin bahwasanya kita memiliki kelebihan dan kita pun juga memiliki kekurangan-kekurangan ataupun juga kelemahan-kelemahannya. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tipe ataupun jenis yang ketiga yang Al-Quran berikan kepada kita, nah ini yang menjadikan kita bisa menjadi stres, bisa menjadi galau, bisa menjadi pusing dalam menghadapi kehidupan. Ini adalah anak bisa menjadi fitnah ataupun ujian dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga ini sesungguhnya Allah juga menegaskan tak bisa menjadi penyejuk, bisa menjadi qurratan a'yun, tetapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga memberikan gambaran yang jelas bahwasanya anak-anak kita pun bisa menjadi fitnah ataupun juga ujian dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita bisa melihat dalam surat
At-Taghabun ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, Bapak dan Ibu, godaan-godaan dunia dalam era sekarang ini, dalam era kontemporer ini, tentunya berbeda dengan keadaan keadaan pada masa kita kanak-kanak atau juga remaja pada saat itu. Godaan di era kontemporer ini begitu banyak sekali godaan-godaan yang ada di tengah-tengah kita, baik itu akibat dari kemajuan teknologi, keadaan sosial lingkungan, ataupun juga keadaan-keadaan lain yang bisa memberikan dampak yang negatif kepada diri kita. Maka dalam konteks agama Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran secara jelas bahwa ini loh anak-anak kita pun yang kita sayangi, kemudian yang kita bangga-banggakan, yang kita harapkan menjadi anak yang soleh, suatu saat bisa menjadikan ujian dan pasti menjadi ujian bagi kita selaku kedua orang tuanya. Nah, tentunya dalam memaknai kehidupan ini, kita juga haruslah tetap senantiasa berpedoman, berpegang teguh ke dalam bingkai ajaran agama Islam sebagai dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga dengan itu semuanya, apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu adalah ujian, cobaan, kita bisa dan mampu secara maksimal menghadapi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Bapak dan Ibu, yang keempat, yang terakhir yang bisa kita sampaikan, masih di dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala ini yang ayat ke-14 itu memberikan gambaran bahwasanya anak kita pun bisa menjadi musuh kita. Kalau kita bisa melihat kejadian ataupun peristiwa pada saat-saat ini, apakah di 2021, apakah di 2022 ini, tentu beragam kejadian sosial yang miris. Kejadian sosial yang mengernyitkan kening kita berpikir, mengapa anak-anak ada yang tega membunuh orang tuanya? Mengapa anak-anak banyak ataupun juga ada yang tega mengabaikan kedua orang tuanya? Nah, ini gambaran-gambaran ini nyata ada di tengah-tengah kita. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian ibadah dan doa kita agar anak-anak kita tidak menjadi musuh dalam kehidupan kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan selaku orang tua untuk memberikan yang terbaik dalam pendidikan anak-anak kita. Nah, tadi di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14, ini Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan memberikan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, kalau redaksinya ini sungguh luar biasa. Pilihan yang Allah berikan sangat tepat. Kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala tidak menyeru, tidak menggunakan kata-kata ya ayuhan nas misalkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa itu, Mi? Kemudian kalau kita bisa melihat di dalam kelanjutan ayat tersebut, inna min azwajikum wa auladikum uduwwal lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak
dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Bapak dan Ibu, karakter keempat ini mari kita bisa sama-sama berdoa, menjaga agar amanah yang Allah berikan kepada kita berupa anak-anak yang semestinya menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk jiwa, biar ataupun agar tidak menjadi musuh dalam kehidupan kita, musuh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, 4 karakteristik inilah yang telah Allah gambarkan di dalam Al-Quran ini untuk menjadi pedoman kita, untuk menjadi pembelajaran kita dalam mengisi kehidupan yang telah Allah berikan berupa kesempatan, kemudian berupa amanah dalam mendidik anak, kemudian memberikan beragam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sebagai kesimpulan Ustadz Eko yang bisa kita berikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya memberikan kita ragam pilihan dalam kehidupan ini. Konteks ragam pilihan ini meniscayakan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang baik ketika kita berbicara manusia sebagai fitrahnya. Pilihan baik dan pilihan terbaik ini tentunya dikembalikan semuanya kita sebagai pemegang penuh hak dari anak-anak kita. Ketika kita merasa kita tidak mampu memberikan yang terbaik pada usia-usia sekolahnya, maka kita pun bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita dengan cara memberikan pendidikan yang baik melalui sekolah-sekolah, madrasah, dan lain sebagainya. Nah, ragam pilihan inilah sesungguhnya yang mengharuskan kita agar kita benar-benar bisa dan mampu memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Kita berharap dan berdoa tentunya anak-anak kita bisa menjadi penyejuk, kita, anak-anak kita pun juga bisa menjadi penenang hati kita, dan yang tidak kalah pentingnya adalah anak-anak kita bisa menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu ini adalah harapan kita, harapan selaku orang tua dalam mengemban amanah yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, tiada lain dan tiada bukan, kita hanya bisa mendoakan dalam konteks kita sehari-hari dan kita bisa memaksimalkan, kita bisa memanfaatkan anugerah yang Allah berikan kepada kita dengan langkah-langkah yang baik, langkah-langkah yang bijaksana, sehingga pada akhirnya apa yang benar-benar kita harapkan dapat terwujud, yakni menjadikan anak kita yang soleh dan solehah. Nah, barangkali sekilas ini Ustadz Eko kita bisa berikan, bukan berarti kami menjadi yang terbaik, bukan, tapi ini adalah sama-sama sebagaimana Ustadz Ali tadi menyampaikan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nah, barangkali begini Ustadz Eko yang bisa kita berikan, kita kembalikan terlebih dahulu kepada hostnya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Munawar. Alhamdulillah, paling tidak nanti kita sudah mengetahui bahwa ternyata anak itu adalah pilihan dari kita, Ustaz, ya. Apakah kita akan menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah atau sebaliknya gitu. Walaupun sebenarnya soleh dan solehah itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sebagai manusia biasa, Nabi pun juga ada yang memiliki anak yang tidak soleh, gitu ya, yang tidak soleh. Artinya soleh dan solehah itu tergantung dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibu sekalian, bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah yang mau disampaikan, bapak ibu sekalian? Ya, Acer, namanya laptopnya Acer. Laptopnya Acer. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Ustadz, bagaimana menurut Ustadz atau pandangan atau pendapat Ustadz terkait ucapan atau perkataan kasar dan bahkan tuduhan yang belum tentu kebenarannya nih Ustadz di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh seorang dewasa atau pendidik. Merujuk pada surat Quran surat An-Nisa, ambil kopian dulu yang mengatakan dalam Quran surat An-Nisa nomor ayat 148, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya atau dizalimi. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan merujuk pada hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2002, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat ditimbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Nah, ini karena sesuai dengan bahasan kita hari ini ya Ustadz, yang kita harus mendidik anak kita dengan baik. Dan maaf Ustadz, ini hanya contoh. Mudah-mudahan tidak terjadi sekolah kita tercinta ini. Karena kalau terjadi tentunya kami sebagai orang tua akan merasa sangat sedih dan tentunya kecewa sekali. Karena harapan kami menyekolahkan di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini adalah agar anak kami menjadi pribadi yang berakhlak mulia, unggul dan berprestasi sesuai dengan semboyan dari SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan itu sendiri. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Bisa ditanggapi Ustadz Munawar? Siap. Enggak. Terima kasih Ibu. Ini luar biasa apa yang menjadi pertanyaan kita. Dan ini adalah bagian dari renik-renik kehidupan kita, bagian dari apa yang ada di kehidupan kita. Yang bisa kita berikan, ataupun kita nanti juga bisa sharing Bapak dan Ibu, khususnya Ibu penanya, dalam kehidupan kita, tentu kita mengalami beragam persoalan-persoalan yang mungkin bisa kita duga atau bahkan yang tidak pernah kita duga sama sekali. Nah, persoalan-persoalan ini tentunya membutuhkan ketelitian, membutuhkan keseriusan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut sehingga mampu memberikan solusi yang terbaik yang kita harapkan dari persoalan tersebut. Tentu dalam hal ini kalau yang menjadi pertanyaan dari Ibu, kalau saya melihat ini adalah persoalan komunikasi. Persoalan komunikasi yang terkadang kita sebagai manusia atau anggaplah kita selaku orang tua menerima kabar, menerima berita yang dalam perintah Islam itu tidak meng-cross check terlebih dahulu. Kita terlanjur percaya terhadap apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Nah, mungkin dalam konteks sekarang ini adalah hoax ataupun berita bohong. Tetapi komunikasi ini sesungguhnya Ibu, ketika kita bisa merujuk dalam kaidah agama, Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga menegaskan kita harus cek terlebih dahulu kebenarannya. Nah, ketika kita sudah mendengar berita itu, kemudian kita anggap ini sebagai berita yang harus dikonfirmasikan kepada yang bersangkutan, maka ini adalah check and balance. Artinya ketika kita mendengar sesuatu, maka kita tidak langsung bisa memvonis apakah benar apa yang disampaikan, mohon maaf, pendidik tadi. Apakah kita memang benar-benar mendengar secara langsung. Ketika kita memang benar-benar mendengar secara langsung, maka ada aturan ataupun ada gambaran lain yang Al-Quran ataupun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
dalam salah satu yang bisa kita berikan adalah kita mencoba untuk memberikan dakwah. Ini kalau kita mendengar secara langsung, Bu ya. Kalau kita mendengar secara langsung dan kita menganggap nilai etika itu tidak tepat dilakukan ataupun diucapkan selaku seorang pendidik, maka kita bisa juga berdakwah. Caranya cukup sederhana, kita bisa bertemu dengan yang bersangkutan, berkonfirmasi, tabayun. Ketika memang ini kita mohon maaf kita anggap salah, sekali lagi kita bisa berdakwah kepada yang bersangkutan melalui bahasa-bahasa yang tentunya kita bisa gunakan. Nah, saling mengingatkan inilah sesungguhnya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Penegasannya ada juga di situ. Menurut hemat kami ada di situ. Kita bisa memberikan gambaran, kita bisa mengingatkan dalam kebaikan dan juga sekaligus kita bisa saling mengingatkan dalam kesabaran. Nah, tentunya ini bagi kita semuanya, ketika kita memberikan kesempatan ataupun juga menitipkanlah bahasanya kita, kalau mungkin memondokkan anak-anak kita di dalam sebuah lembaga pendidikan, kita pun selaku orang tua juga memang harus benar-benar bisa mengikuti rule of game itu yang ada, ketentuan-ketentuan yang ada. Mungkin bisa jadi karena anak-anak memberikan sesuatu yang barangkali kurang benar, memberikan informasi yang kurang benar, kita langsung percaya. Bagi kita ini tentunya jangan langsung percaya. Kita harus konfirmasi, kita harus tabayun apakah benar, apakah memang begitu. Nah, tentu dalam hal ini adalah yang terpenting adalah bagaimana kita cara mengkomunikasikan itu saja. Ketika kita memang merasa ini sesuatu yang kurang etis, kurang berkenan, maka kita tidak mungkin membuka aib itu di medsos misalkan. Karena agama juga melarang bagi kita untuk membuka aib saudara kita. Karena sesungguhnya kalau kita bisa melihat di dalam hadis Nabi itu, al-muslimu akhulil muslim, bahwasanya seorang muslim lainnya ini adalah saudara bagi kita. Nah, sekali lagi mungkin dalam gambaran ataupun juga pendapat saya, nilai tabayun, cross check, konfirmasi ini menjadi poin yang tidak boleh ditinggalkan. Mungkin kalau misalkan memang ada laporan anak-anak kita, mungkin juga dari saat penjengukan ada yang keluh kesah, maka ya itulah yang mesti kita lakukan. Minimal kita bisa mengkonfirmasi apakah benar. Kami yakin dan percaya niatan para pendidik yang ada di lembaga pendidikan itu tentunya niatan yang terbaik. Nah, barangkali ini Ibu yang bisa kita berikan. Terima kasih. Kembali ke Mas Eko. Waalaikumsalam. Bagaimana pripun Ibu? Sudah cukup? Nopo masih ada yang perlu ditambahi? Cukup sepertinya. Ya, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang lain, Bapak Ibu sekalian yang mau disampaikan? Itu mungkin Bu Ferawati, raise hand. Bu Ferawati. Ya, mungkin sepertinya tadi kepencet mungkin ya. Oh. Ya. Alhamdulillah di malam hari ini juga hadir juga Ustadz Kustono. Ustadz Kustono masih gabung Ustadz? Belum ya? Oh enggak. Mungkin masih ini. Assalamualaikum, Tat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari walinya Fahri Alan, Tat, kelas 8 Al-Hakim ya. Ya. Ingin coba bertanya Pak Sering ya, Tat ya. Kebetulan saya ini kan selaku orang tua itu, saya kerjanya kan di luar kota, Tat. Sehingga saya jarang
Kemudian yang kedua juga anak juga kita titipkan atau kita masukkan di asrama ya, di Ahmad Dahlan ya. Kemudian saya lebih cenderung ke sini, lebih ke seperti apa ya, pertanggungjawaban orang tua ya Tat ya. Ketika nanti dewasanya anak-anak kita, semoga sih tidak ada yang melenceng ya, semoga semua baik-baik saja dan menjadi harapan kita semua. Tetapi ketika misalnya ada yang kurang baik atau sesuatu yang agak tidak sesuai dengan yang kita harapkan, apakah saya sebagai orang tua yang tidak bisa mendampingi anak-anak saya setiap harinya, yang mungkin tidak bisa memberikan contoh langsung karena terkait dengan pekerjaan dan juga tempat, apakah ada bahasa gampangnya itu menjadi dosa besar saya kira-kira seperti itu ya. Ya, terima kasih Bapak. Monggo Ustadz Munawar. Baik, terima kasih Bapak. Ini sebenarnya juga mungkin kalau dalam kacamata umum yang anak-anak kita dipondokkan di asrama ini adalah sama. Ini juga mungkin juga sama, saya juga berada di way kanan ini Pak Lanjar Widodonje. Baik, dalam persepsi saya sesungguhnya kita bisa melihat dari sisi sejarah. Kalau kita bisa membaca ataupun juga pernah mengetahui sisi sejarah Nabi Nuh alaihissalam, beliau adalah seorang nabi yang juga masuk dalam kategori ulul azmi, yang nabi tetapi mempunyai gelar khusus yang Allah berikan kepada nabi, termasuk di salah satunya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dalam tataran normal, seorang nabi ini adalah manusia pilihan, ya kan? Beda dengan kita, manusia pilihan. Tentu dalam sejarah yang bisa kita baca, Nabi Nuh alaihissalam tetap senantiasa memberikan seruan, tetap memberikan ajakan, mengajak anak dan istrinya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengajak agar anak-anaknya taat beribadah dan tidak melanggar norma-norma yang telah Allah tetapkan kepada kita. Dalam konteks sejarahnya pun Nabi Nuh alaihissalam selaku manusia juga tidak bisa berbuat apa-apa, manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan fenomena banjir yang di dalamnya anaknya Kan'an insya Allah juga namanya itu tidak bisa selamat. Dalam artian bukan masuk dalam kategori orang-orang yang beriman dalam rangkaian Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dalam konteks sekarang tentu kita yang pertama kalau saya memahami ini adalah niatan kita. Dewasa ini ataupun juga pada zaman sekarang ini tentu kita memiliki banyak keterbatasan. Karena mungkin kesibukan kita, kemudian karena kita juga memiliki pekerjaan-pekerjaan lain. Yang ini dalam kacamata saya adalah kelemahan kita. Maka ketika niatan kita ingin menjadikan anak kita penyejuk mata, penyejuk ketenangan jiwa, dan qurrata ayun, maka kita bisa menutupi kelemahan itu dengan cara ya kalau menitipkan itu memondokkanlah bahasanya, bukan menitipkan. Nanti kalau menitipkan Ustadz Eka repot nanti ya. Memberikan atau memondokkan anak-anak kita. Kita pun juga tentunya ketika memilih lembaga pendidikan itu kan kita sudah survei terlebih dahulu. Apakah lembaga ini sesuai dengan harapan kita? Apakah lembaga bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita? Ketika kita sudah memutuskan misalkan menitipkan di Ahmad Dahlan, kita yakin karena sudah berbekal dengan informasi yang memadai. Kita yakin dan percaya bahwasanya seluruh sivitas akademika yang ada di Ahmad Dahlan juga mampu menjadi, mohon maafnya, wakil kita untuk mengawasi anak-anak kita. Nah, tentu ini juga menjadi sesuatu yang umum sudah kita lakukan.
Nah, tentu ketika tadi beralih kepada pertanyaan Bapak tadi, pertanggungjawaban orang tua, ini adalah bagian dari ikhtiar kita agar kita bisa memberikan yang terbaik bagi anak. Kalau anak kita hanya di rumah saja, kemudian kita juga tidak bisa memberikan yang maksimal, maka justru malah sebaliknya. Bagi kita yang pada saat ini diberikan amanah bekerja di luar kota ataupun juga yang lainnya, selama ikhtiar kita, selama niatan kita ini adalah untuk berdakwah ataupun juga mengisi kehidupan ini, kami kira ini tidak menjadi dosa ataupun beban orang tua. Karena kita yakin dan percaya berdasarkan survei, berdasarkan info, di Ahmad Dahlan adalah yang terbaik pada saat ini, sehingga kita bisa menitipkan anak-anak kita. Nah, yang terakhir yang bisa kita lakukan secara langsung adalah memberikan hak-hak anak kita. Ketika kita tidak mengharapkan dosa yang besar menimpa kita, kita juga harus memberikan hak-hak anak kita. Kita tidak boleh mengabaikan. Kita barangkali ada sarana grup WA itu yang memberikan gambaran informasi. Kita bisa bertanya, menanyakan keadaan anak kita, biar bisa pakai WA ataupun juga WhatsApp dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk terhadap tanggung jawab kita. Sehingga kita tidak los-losan saja begitu, maksud saya cukup memberikan gambaran ketika kita sudah memondokkan ke asrama ke anak tersebut, ya kita juga memenuhi hak kita, kewajiban kita memberikan apa yang anak-anak kita berikan. Kami kira ketika saatnya nelpon itu pun juga menjadi kebahagiaan anak. Oh, sudah bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, atau besok mungkin juga karena dalam jadwal itu saja penjengukan, ya kita sebisa mungkin kita menjenguknya, memberikan yang terbaik. Nah, penanaman nilai-nilai inilah bisa kepada kita dan juga bisa kepada yang lain. Jadi begitu, saya kira bukan menjadi beban kita selaku orang tua manakala kita tidak bisa secara langsung dan kontinu memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yakin saja niatan kita sudah benar. Kita juga berharap agar apa yang menjadi niatan kita bersama ini bisa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali begitu, Ustaz. Siap, Ustaz. Alhamdulillah. Untuk Bapak Lanjar, bagaimana Bapak? Sampun atau masih ada yang disampaikan? Cukup ini. Alhamdulillah, sebenarnya cukup Ustaz. Alhamdulillah. Artinya cukup membuka wawasan kita, terutama Ustaz, apalagi saya pribadi sebagai insya Allah calon orang tua. Ya. Ustaz Enggar juga alhamdulillah sudah memiliki momongan, sudah jadi orang tua muda. Gitu. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu sekalian tentunya, alhamdulillah bahwa artinya pada malam hari ini kita diberikan atau diingatkan kembali lah tentang pentingnya menjaga amanah anak, karena bisa jadi anak bisa menjadi perhiasan, tapi di lain sisi juga bisa menjadi fitnah atau ujian. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, masihkah ada yang disampaikan atau bertanya? Cukup sepertinya. Mungkin sepertinya cukup, Ustaz. Untuk kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah Ustaz, mungkin juga sudah larut malam juga. Terima kasih sebelumnya Ustaz Munawar sudah memberikan sama-sama sudah memberikan ilmunya pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan di lain kesempatan untuk bisa memberikan ilmunya kembali. Insya Allah siap. Ya, insya Allah besok juga mau langsung jalan ke metro ini. Kami tunggu Ustaz. Baik. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih Ustaz Ali Musyafa, ada Ustaz Kustono tadi, ada Ustaz Fatoni, dan rekan-rekan yang lain dari SMP Ahmad Dahlan. Kami ucapkan terima kasih dan tidak lupa kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Jazakallah khairan katsiran. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap bisa
berlanjut di kegiatan-kegiatan berikutnya. Insyaallah. Amin, amin, amin. Saya Ustadz Eko dan Ustadz kami mohon maaf atas kesalahan dan kepada Allah mohon ampun. Kami akhiri billahi fisabilil haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fatoni. Ustaz Fatoni sehat, Ustaz Fatoni? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Sehat. Ya. Alhamdulillah. Ngantuk aja dikit, Ustaz. Enggak. Monggo. Syukran, Ustaz. Mas Sukri. Ya. Ustaz Fatoni, Masya Allah Ustaz Fatoni ini juga sudah memiliki momongan. Alhamdulillah gitu. Ya, sebentar Ustaz Eko. Ada di SMP itu ada perpustakaan enggak ya? Perpustakaan ada Ustaz. Yang umum maksud saya, ini kan mungkin saya udah ada beberapa tulisan, tapi cerpen sih. Maksudnya mungkin. Siap. Iya nanti suatu saat kalau udah ya kalau karya sih insya Allah sudah ada 30 buku itu antologi. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Ini sebetulnya ilmu yang harus dibagi kembali Ustaz dengan kami. Tapi memang kebanyakan masih cerpen antologi begitu kan. Ya, tapi kan memang mungkin fasenya masih di situ nemunya. Nanti kalau misalkan ada ya bisa kita berikan lah. Walaupun itu mungkin cerpen bahasanya. Alhamdulillah Ustaz. Insyaallah. Ini kemarin juga di beberapa tahun yang lalu siswa-siswi Ahmadalan juga membuat cerpen juga. Ini tapi masih didesain untuk covernya, jadi belum terbit sih memang ya Ustaz Fatoni ya. Oh gitu ya, kalau nanti ada kegiatan yang serupa ditonton, kalau memang memungkinkan dari pihak luar orang tua bisa, karena mungkin juga bisa sharing kepada anak-anak juga ya begitu. Alhamdulillah Ustaz, ini yang perlu dibagi juga ilmunya dengan kami yang di sini ya, suatu saat bisa lah nanti. Jawa ini Ustaz Munawar luar biasa ininya. Ilmunya. Enggak juga. Jadi terbaik pertama provinsi Ustaz ya untuk kategori penyuluh apa Ustaz ya? Yang provinsi. Tuh, baru kedua. Siap. Okay. Kepada Bapak Ibu sekalian yang lain boleh undur diri dan selamat beristirahat dan selamat weekend. Bagi yang berweekend. Iya Ustaz. Tapi kalau Ustadz Enggar dan kami di sini yang di pondok, insya Allah weekendnya nanti kalau sudah liburan. Bisa sambil ngopi Ustaz. Ada weekend. Bisa sambil ngopi kok. Ustaz. Ya sambil ngopi. Oke, monggo Ustaz sambil ya, ngopi. Ya biasa insya Allah lah kalau bisa nanti saya bawakan, nanti bisa nitip ke Ustadz lah ya.